Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, yaitu Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LCMA. Perkenalkan, nama saya Al-Maulidia Nurul Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singa Perbangsa Karawang, kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Di dalam hadis Sahih Bukhari terdapat salah satu hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Hadisnya itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hadatsana Utsman bin Al-Haytham, Hadatsana Aufun an Al-Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku benata kisra qala lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haytham telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja. Beliau langsung bersabda, tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Adapun pendapat ulama yang mengenai hadis ini, bagi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, sebagaimana yang dikatakan Al-Qardawi bahwa hadis di atas menjadi dasar jika perempuan tidak memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin, sehingga yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. Di sisi lain pun, Al-Baghawi menegaskan ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin disebabkan seorang pemimpin mesti keluar dan berjuang atau berjihad demi kepentingan bangsa, serta mesti mampu mengurusi segala urusan masyarakatnya dengan baik. Tidak mungkin hal semacam ini dapat dilakukan oleh perempuan, sementara posisi ia merupakan makhluk yang lemah. Nah, dengan demikian, banyak pendapat lainnya juga yang mengatakan bahwa faktor perempuan tidak boleh menjadikan seorang pemimpin itu karena perempuan, jika dilihat dari fisik dan naluri, seorang perempuan itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik anak. Itulah sebabnya perempuan memiliki perasaan yang peka dan emosi dengan naluri kewanitaan ini. Wanita biasanya menunjukkan perasaan emosi daripada penalaran dan hikmah. Nah, jadi perempuan dianggap tidak boleh menjadi seorang pemimpin itu karena dia seorang yang emosional, yang sering menggunakan perasaannya ketimbang akalnya, daripada seorang laki-laki yang suka menggunakan akal ketimbang perasaannya. Nah, adapun faktor kedua yang menjadikan alasan perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin, yaitu faktor kodrati. Perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum sebab perubahan fisiknya selalu terjadi karena menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui anak. Semua ini membuat fisik, psikis, dan pemikiran perempuan tidak mampu mengemban tugasnya di luar rumah tangganya. Selanjutnya, adapun pandangan ulama terhadap hadis kepemimpinan perempuan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis tersebut dilihat dari sisi tekstual dan yang kedua dilihat dari sisi kontekstual. Yang pertama, dilihat dari sisi tekstual, mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan, dan berbagai jabatan yang setara dengannya itu dilarang. Menurut syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga suaminya. Nah, dari sisi tekstual ini, tadi juga telah disinggungkan, ada beberapa kalau misalkan perempuan itu dianggap emosional, kemudian lemah, dan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan perempuan itu tidak dibolehkan untuk memimpin jabatan yang tinggi. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi kontekstual, hadis tersebut memiliki konteks yang jelas
bahwa saat itu terjadinya peristiwa kehancuran kerajaan Persia. Di kala itu Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut saat mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan perempuan di negara Persia pada tahun 9 Hijriah. Menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat kepala negara adalah seorang laki-laki. Sedangkan pada tahun 9 Hijriah, yang terjadi justru menyalahi tradisi sebelumnya, yakni diangkatnya kepala negara seorang perempuan. Perempuan tersebut bernama Buaran binti Sayrawaihi bin Kisra bin Barwai. Ia diangkat menjadi Ratu Persia karena saudara laki-lakinya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di mata masyarakat masih dipandang minor. Perempuan tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik, lebih-lebih masalah kenegaraan. Nah, padahal ya konteks semacam ini itu tentu berbeda dengan masa yang sekarang. Sebab tidak sedikit perempuan di masa kini memiliki wawasan dan pengetahuan yang baik mengenai kepemimpinan. Di lain pihak, kedudukan perempuan saat ini berbeda jauh dengan kondisi masa lalu. Saat ini keberadaan perempuan begitu dihargai dan dihormati. Maka hadis yang berkaitan dengan hal tersebut sifatnya tidak mutlak, akan tetapi lebih bersifat kontekstual atau pengkhususan pada suatu perkara. Selanjutnya, ada pun nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Yang pertama, jika kriteria kepemimpinan ada di dalam diri perempuan, itu dia layak, dia berhak untuk bersaing dengan laki-laki untuk menjadi seorang pemimpin. Sebab zaman sekarang tidak sedikit perempuan yang memiliki ilmu tentang kepemimpinan. Jadi dia berhak dan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Adapun yang kedua, jika dikaitkan dengan hukum Islam, masalah tentang kepemimpinan, perempuan secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Ada yang membolehkan dan ada yang melarangkannya. Nah, untuk kajian terhadap masalah hukum Islam, seperti tentang kepemimpinan perempuan ini, tidak cukup hanya sekedar boleh dan tidak boleh, halal dan haram semata, tetapi perlu ditelaah secara dalam akan setiap persoalan yang ada, sehingga pandangan hukumnya akan jauh lebih objektif. Mungkin cukup sekian materi tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.